Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Herlina dari kelas 12 MIPA 1 akan menjelaskan materi bab 1, yaitu kasus-kasus pelanggaran hak dan pengingkaran kewajiban warga negara, materi dari PKN. Kata pengantar. Dalam kata pengantar mengenai kasus-kasus pelanggaran hak dan pengingkaran kewajiban warga negara, penting untuk menekankan bahwa hak dan kewajiban adalah dua aspek yang saling terkait dalam kehidupan bermasyarakat. Pelanggaran hak terjadi ketika individu tidak dapat menikmati hak-haknya, sementara pengingkaran kewajiban muncul ketika warga negara tidak memenuhi tanggung jawabnya. Kesadaran akan hak dan kewajiban ini sangat penting untuk menciptakan masyarakat yang adil dan sejahtera. Melalui pemahaman yang mendalam, diharapkan masyarakat dapat berkontribusi lebih baik dalam menjaga tatanan hukum dan sosial. Belajar tentang kasus-kasus pelanggaran hak dan pengingkaran kewajiban warga negara memiliki fungsi penting, yaitu yang pertama, peningkatan kesadaran, mendidik masyarakat mengenai hak dan kewajiban mereka, sehingga mereka dapat memperjuangkan hak mereka dan menghormati hak orang lain. Yang kedua, pencegahan pelanggaran. Memahami konsekuensi dari pelanggaran dapat mengurangi tindakan yang merugikan individu atau masyarakat. Yang ketiga, penguatan hukum. Mendorong penegakan hukum dan tanggung jawab pemerintah dalam melindungi hak asasi manusia di berbagai bidang, termasuk pendidikan. Dampak positif dan negatif kasus pelanggaran hak dan pengingkaran kewajiban warga negara. Yang pertama akan saya bahas yaitu dampak positif. Yang pertama, peningkatan kesadaran hukum, kesadaran masyarakat. Kasus-kasus pelanggaran hak dan pengingkaran kewajiban dapat meningkatkan kesadaran masyarakat tentang hak dan kewajiban mereka sebagai warga negara. Hal ini dapat mengurangi pelanggaran karena masyarakat lebih memahami konsekuensi dari tindakan mereka. Yang kedua, pengembangan hukum. Penyempurnaan hukum. Kasus-kasus pelanggaran dapat menjadi sumber belajar bagi pemerintah untuk menyempurnakan hukum dan peraturan yang berlaku. Hal ini dapat memastikan bahwa hak-hak warga negara dilindungi dan kewajiban mereka dipenuhi. Yang ketiga, integrasi nasional. Persatuan bangsa menghadapi dan menyelesaikan kasus-kasus pelanggaran hak dan pengingkaran kewajiban dapat memperkuat integrasi nasional. Hal ini karena masyarakat harus bekerja sama untuk menjaga tatanan hukum dan sosial. Dampak negatif. Yang pertama, kerusakan sosial dan ekonomi. Kerusakan lingkungan. Pelanggaran hak dan pengingkaran kewajiban dapat menyebabkan kerusakan lingkungan, seperti pencemaran udara dan air yang berdampak negatif pada kesehatan masyarakat. Yang kedua, kekacauan sosial, tindakan kekerasan. Kasus-kasus pelanggaran hak dan pengingkaran kewajiban seringkali berakhir dengan tindakan kekerasan, seperti pemerkosaan, pembunuhan, dan kekerasan rumah tangga. Hal ini dapat menciptakan kekacauan sosial dan merusak keamanan masyarakat. Yang ketiga, kurangnya kepastian hukum. Ketidaktegasan aparat penegak hukum. Ketidaktegasan aparat penegak hukum dalam menangani kasus-kasus pelanggaran dapat membuat pelaku merasa aman untuk melanjutkan perbuatannya. Hal ini dapat mendorong timbulnya kasus-kasus lain dan menciptakan kepastian hukum yang kurang. Yang keempat, kesulitan dalam mengklaim hak. Kendala dalam mengklaim kerugian. Tersangka yang mengalami penangkapan ilegal sering menghadapi kendala dalam mengklaim kerugian. Hal ini dapat menyebabkan pelaksanaan pemenuhan hak-hak tersangka tidak optimal, sehingga masyarakat tidak memahami keadaan kerusakan ketika mengalami penahanan ilegal. Dengan demikian, kasus-kasus pelanggaran hak dan pengingkaran kewajiban warga negara memiliki dampak yang kompleks, baik positif maupun negatif. Penting bagi pemerintah dan masyarakat untuk memahami dan mengatasi dampak negatif serta memanfaatkan dampak positif untuk meningkatkan kehidupan bermasyarakat yang lebih baik. Cara mengatasi dampak negatif. Mengatasi dampak negatif kasus-kasus pelanggaran hak dan pengingkaran kewajiban warga negara dapat dilakukan melalui beberapa strategi yang terintegrasi antara pemerintah dan masyarakat. Berikut ini beberapa cara yang efektif. Yang pertama, penegakan hukum dan supremasi hukum. Tegakkan hukum.
Pastikan hukum ditegakkan secara adil dan tegas. Setiap pelanggaran hak atau pengingkaran kewajiban warga negara harus ditindaklanjuti melalui proses hukum yang sesuai. Hal ini akan mencegah pelaku merasa aman untuk melanjutkan perbuatannya. Yang kedua, meningkatkan kualitas pelayanan publik, pelayanan yang baik. Meningkatkan kualitas pelayanan publik dapat membuat warga negara merasa terlayani dengan baik dan hak-hak mereka terpenuhi. Pelayanan yang baik dapat mengurangi ketidakpuasan yang mungkin menyebabkan pelanggaran hak. Yang ketiga, pengawasan masyarakat dan lembaga politik, pengawasan aktif. Masyarakat dan lembaga politik harus secara aktif mengawasi pemerintah dalam penegakan hak asasi manusia (HAM). Hal ini memastikan bahwa pemerintah bertindak sesuai prinsip-prinsip HAM dan mengurangi pelanggaran. Yang keempat, penyebar luasan. Prinsip HAM, pendidikan formal dan non-formal memberikan pemahaman yang lebih baik tentang prinsip-prinsip HAM kepada masyarakat melalui pendidikan formal maupun non-formal. Hal ini meningkatkan kesadaran masyarakat akan hak dan kewajiban mereka, sehingga mereka lebih sadar akan pentingnya menjaga hak asasi manusia. Yang kelima, meningkatkan profesionalisme lembaga pertahanan dan keamanan. Peningkatan profesionalisme lembaga pertahanan dan keamanan untuk memastikan bahwa penegakan HAM dilakukan dengan baik dan sesuai aturan. Hal ini mengurangi kemungkinan pelanggaran hak dan pengingkaran kewajiban. Yang keenam, meningkatkan kerjasama antar kelompok atau golongan kerjasama masyarakat. Mendorong kerjasama antar berbagai kelompok atau golongan dalam masyarakat untuk mempromosikan perdamaian, toleransi, dan penghargaan terhadap hak asasi manusia. Hal ini memperkuat integrasi nasional dan mengurangi konflik. Yang ketujuh, jaminan HAM dengan menstratifikasi instrumen HAM internasional. Pemerintah dapat memberikan jaminan HAM dengan menstratifikasi instrumen HAM internasional. Hal ini memperkuat komitmen melindungi hak-hak warga negara dan meningkatkan kepastian hukum. Yang kedelapan, penanganan kasus pelanggaran HAM. Penanganan kasus, upaya kuratif juga bisa dilakukan melalui penanganan kasus pelanggaran HAM oleh berbagai lembaga, termasuk Pengadilan HAM, Jaksa Agung, Komisi Nasional HAM, Mahkamah Agung, Kepolisian Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia, Komisi Pemberantasan Korupsi, dan lembaga peradilan lain. Hal ini bertujuan untuk memberikan keadilan kepada korban pelanggaran HAM dan menghukum pelaku pelanggaran tersebut. Dengan mengintegrasikan strategi-strategi di atas, pemerintah dan masyarakat dapat mengurangi dampak negatif kasus-kasus pelanggaran hak dan pengingkaran kewajiban warga negara, serta meningkatkan kesadaran penegakan hak asasi manusia di Indonesia. Pengertian pelanggaran hak dan pengingkaran kewajiban. Pelanggaran hak. Pelanggaran hak merujuk pada situasi di mana individu atau kelompok tidak mendapatkan hak-hak yang seharusnya mereka terima berdasarkan hukum atau norma yang berlaku. Hak-hak ini dapat berupa 1. Hak asasi manusia atau HAM, hak yang melekat pada setiap individu tanpa memandang latar belakang. 2. Hak sipil dan politik, hak untuk berpartisipasi dalam kehidupan politik, hak suara dan hak berkumpul. 3. Hak ekonomi, sosial, dan budaya, hak untuk mendapatkan pendidikan, kesehatan, dan kesejahteraan. Pengingkaran kewajiban. Pengingkaran kewajiban terjadi ketika individu atau kelompok tidak memenuhi tanggung jawab yang ditetapkan oleh hukum atau norma sosial. Kewajiban ini yaitu yang pertama, kewajiban membayar pajak. Setiap warga negara memiliki kewajiban untuk berkontribusi terhadap pendanaan negara. Yang kedua, mewajibkan menghormati hukum, mematuhi peraturan dan undang-undang yang berlaku di masyarakat. Yang ketiga, kewajiban berpartisipasi dalam masyarakat, terlibat dalam kegiatan sosial dan politik demi kebaikan bersama. Contoh kasus pelanggaran hak. Yang pertama, diskriminasi terhadap kelompok tertentu. Contoh nyata pelanggaran hak adalah diskriminasi terhadap kelompok minoritas seperti etnis atau agama tertentu. Hal ini dapat terjadi dalam bentuk yang pertama, penolakan akses ke pendidikan. Yang kedua, kekerasan berbasis identitas. 2. Pelanggaran hak anak-anak yang terpaksa bekerja di sektor informal. Seringkali kehilangan
hak untuk mendapatkan pendidikan dan perlindungan. Kasus ini sering terjadi di daerah dengan tingkat kemiskinan tinggi. Yang ketiga, kebebasan berpendapat. Pelanggaran terhadap kebebasan berpendapat dapat terjadi ketika individu ditangkap atau diancam karena menyuarakan pendapat mereka. Ini sering terlihat di negara-negara dengan rezim otoriter. Contoh kasus pengingkaran kewajiban. Yang pertama, tidak membayar. Banyak individu atau perusahaan yang menghindari kewajiban membayar pajak, yang berakibat pada kekurangan dana untuk pembangunan infrastruktur dan layanan publik. Yang kedua, merusak fasilitas umum. Pengingkaran kewajiban juga terjadi ketika warga negara merusak fasilitas umum, seperti taman kota atau gedung pemerintah yang seharusnya dirawat bersama. Yang ketiga, ketidakpatuhan terhadap peraturan lalu lintas. Banyak pengendara yang tidak mematuhi peraturan lalu lintas menyebabkan kecelakaan dan mengganggu ketertiban umum. Penyebab pelanggaran dan pengingkaran. Yang pertama, rendahnya kesadaran hukum. Banyak warga negara tidak memahami hak dan kewajiban mereka. Yang kedua, faktor ekonomi. Keterbatasan ekonomi dapat mendorong individu untuk mengabaikan kewajiban mereka. Yang ketiga, budaya individualisme. Dalam masyarakat yang lebih mementingkan kepentingan pribadi daripada kepentingan bersama, pelanggaran hak dan pengingkaran kewajiban dapat meningkat. Penanganan masalah. Yang pertama, edukasi hukum. Meningkatkan kesadaran masyarakat tentang hak dan kewajiban melalui program edukasi. Yang kedua, penegakan hukum. Memastikan bahwa pelanggaran hak dan pengingkaran kewajiban ditindak secara tegas oleh aparat hukum. Yang ketiga, partisipasi masyarakat. Mengajak masyarakat untuk aktif berpartisipasi dalam menjaga lingkungan sosial dan hukum. Kesimpulan dari materi tersebut yaitu, kasus pelanggaran hak dan pengingkaran kewajiban warga negara merupakan isu penting yang memerlukan perhatian serius dari semua pihak. Dengan meningkatkan kesadaran hukum, memperkuat penegakan hukum, dan mendorong partisipasi aktif masyarakat, kita dapat menciptakan lingkungan yang lebih adil dan sejahtera bagi semua warga negara. Sekian penjelasan video materi dari saya. Mohon maaf bila ada salah kata maupun kurangnya penjelasan materi dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.